Hello cat lovers. Sebelum videonya dimulai, aku mau kasih tahu kalau Nyonya Miu juga punya Instagram loh. Jadi jangan lupa di-follow ya. Halo cat lovers. Ini adalah video pertama di channel Nyonya Miu. Sesuai dengan judulnya, video ini merupakan video perkenalan antara Nyonya Miu dengan kalian. Dan Babu Nyonya Miu nanti juga akan berkenalan sedikit dengan kalian. Nah, karena Nyonya Miu adalah seekor kucing yang juga bisa ngeksis kayak manusia, kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Nyonya Miu ya, karena Nyonya Miu sering update di sana. Dan subscribe channel YouTube Nyonya Miu ini ya teman-teman. Karena nantinya channel Nyonya Miu ini akan berisi vlognya si Nyonya, review makanan atau sesuatu yang masih berhubungan dengan kucing, dan akan berisi pengetahuan-pengetahuan tentang kucing yang nama segmennya nanti insya Allah Miupedia. Nah pokoknya channel Nyonya Miu ini bakal berisi tentang dunia perkucingan ya teman-teman, tidak akan terlepas dari itu. Untuk jadwal upload kemungkinan seminggu sekali ya teman-teman. Mbak Babu masih mau milih hari buat upload jadwal reguler, atau kalian boleh request enaknya hari apa tiap Nyonya Miu upload, komen aja di bawah ya. Oh ya, dalam video perkenalan ini Mbak Babu bakal pakai cara deskriptif ya, atau pakai cara menjelaskan. Jadi kalian enjoy aja nonton videonya, dengerin Mbak Babu cerita. Anggap aja storytelling tentang kucing ya kan. Oke, barusan kita sudah ngomongin soal channel. Sekarang kita masuk ke topik utamanya ya teman-teman cat lovers. Kita kenalan dulu sama pengisi suara dan pengelola di channel Nyonya Miu ya. Halo cat lovers, aku adalah owner atau babunya si Nyonya Miu. Panggil aja Mbak Babu ya, karena emang babunya Nyonya. Sekarang usiaku 22 tahun dan kesibukanku sekarang cuma ngerjakan skripsi dan bimbingan skripsi aja. Berharap tahun depan udah lulus kuliah ya. Ayo, aminkan bareng-bareng. Oh ya, Mbak Babu juga punya YouTube channel loh. Linknya ada di deskripsi di bawah, barangkali kalian mau mampir-mampir. Udah ya, gitu aja perkenalannya Mbak Babu. Cukup singkat, padat, dan jelas. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita kenalan sama Nyonya Miu ya guys. Jadi Nyonya Miu ini adalah kucing betina dengan 3 warna ya guys, atau biasa dikenal dengan belang telon. Nah Nyonya Miu ini kucing domestik atau kucing kampung. Kalau ditanya ceritanya gimana sih kok bisa memutuskan pelihara kucing? Jadi waktu itu tahun 2019 aku lagi nyantai di rumah. Terus aku dengar ada suara benda jatuh di luar rumah. Jadi aku cepet-cepet ngelihat karena kepo kan, pingin tahu ada apaan tuh. Nah ternyata ada kucing yang lagi numpahin sampah. Dan dia adalah Nyonya Miu. Dia adalah kucing pertama yang aku adopt. Pada waktu itu dia sering banget numpahin tempat sampah di rumahku buat cari makan. Sekali, 2 kali, 3 kali dia ketemu aku masih takut. Karena dia kucing jalanan, bukan kucing rumahan yang kelaparan karena gak dikasih makan sama ownernya, makanya dia takut sama manusia. Badannya pun kurus dan bulunya kotor banget. Saking seringnya cari makanan di tempat sampahku, akhirnya aku kasih makan dia karena kasihan. And then, lambat laun dia akhirnya memberanikan diri waktu aku dekati. Karena aku sering kasih makan kali ya. Makanya dia lama-lama jadi nurut sama aku. Oh ya, waktu itu aku masih gak tahu ya kalau si Nyonya Miu ini betina. Kalau kalian tanya umurnya Nyonya Miu ini berapa, sebenarnya untuk masalah umur aku belum tahu pastinya. Soalnya dulu waktu pertama kali datang ke rumah atau pertama kali aku adopt, Nyonya Miu ini sudah dalam kondisi yang adult, jadi bukan kitten lagi ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa memastikan umurnya Nyonya Miu ini berapa. Soalnya dari anak-anaknya Nyonya Miu yang pertama kali aku rawat, maksud aku itu umurnya udah 2 tahun. Nah otomatis umurnya Nyonya Miu kan pasti di atas itu. Ya mungkin bisa 4 tahun atau 5 tahunan lah.
Nah, di sini aku punya pertanyaan dari followersnya Nyonya Miu. Pada waktu itu aku pernah open question box di Instagramnya Nyonya Miu dan ada beberapa followersnya Nyonya Miu yang kasih pertanyaan buat Nyonya Miu. Di sini yang pertama dari Zcimi 31. Susah banget. Pertanyaannya adalah tinggal di mana dan asal mana. Aku dan Nyonya Miu berasal dari Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya dari @shivara11, Miu udah divaksin kak? Jawabannya adalah belum. Nah teman-teman jangan ditiru ya teman-teman. Kucing ras apapun itu wajib buat divaksin. Tapi khusus buat Nyonya Miu ini nggak aku vaksinin. Nggak ada alasan khususnya kenapa kok nggak divaksin. Tapi kalian gak boleh ikut-ikut ya. Kalian punya kucing jenis apapun tetap harus divaksin supaya kucingnya lebih sehat ya. Pertanyaan selanjutnya dari @miari_kitara. Miu umurnya berapa kak? Tadi udah disampaikan di awal ya kalau Miu perkiraan 4 atau 5 tahunan. Nah, Nyonya Miu ini nggak disteril ya teman-teman. Dia nggak bakalan disteril sampai kapanpun. Soalnya orang tua aku itu sedikit trauma dengan operasi. Sedangkan kalau disteril itu kan sama aja kayak dioperasi ya teman-teman. Atau melakukan operasi. Kenapa sih kok bisa trauma? Karena dulu Nyonya Miu pernah punya anak yang namanya Gindut. Dan Gindut ini mengalami tragedi dilindas kereta api ya teman-teman. Pokoknya tragis banget. Setelah Gindut ini dilindas kereta api, dia dilarikan ke klinik hewan dan di sana dia mendapatkan penanganan berupa amputasi. Pasca amputasi atau operasi itu Gindut kondisinya membaik, tapi 1 bulan kemudian dia tidak bisa bertahan alias meninggal dunia. Nah hal ini yang membuat orang tua aku agak trauma dengan hewan yang dioperasi. Karena itu Nyonya Miu tidak akan pernah disteril atau tidak akan pernah dioperasi sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan dia punya anak ya alhamdulillah kita syukuri, kita rawat. Nah karena Nyonya Miu tidak akan pernah disteril, kalian pasti bertanya-tanya kan Nyonya Miu punya anak berapa? Sebenarnya Nyonya Miu ini sudah 3 periode punya anak di sini selama dalam perawatan aku. Karena awalnya dia kucing jalanan, bisa jadi sebelum punya anak di sini, dia punya anak di tempat lain. Tapi di sini aku akan menceritakan ke kalian 3 periode selama Nyonya Miu dalam perawatan aku. 3 periode melahirkan ya. Nah, jadi di periode pertama Nyonya Miu itu punya 3 anak. Anak yang pertama namanya Meng, yang kedua Gindut, yang ketiga Manis. Nah, Meng ini punya Instagram juga ya teman-teman, namanya Meng Kucing Oren, @mengkucingoren, kalian boleh follow. Meng ini adalah kucing domestik sama seperti Nyonya Miu dan warnanya adalah oranye putih. Sedangkan untuk Gindut udah aku ceritakan tadi kalau dia udah meninggal. Dia juga kucing domestik, warnanya hitam putih. Sedangkan untuk Manis, dia itu juga kucing domestik, sama ya teman-teman, karena mereka adalah saudara kandung. Manis adalah anak Nyonya Miu dengan warna putih solid ya. Nah itu adalah anak-anak Nyonya Miu periode pertama selama dalam perawatan aku. Selanjutnya periode kedua Nyonya Miu punya 4 atau 3 anak ya, aku lupa. Pokoknya di periode kedua ini anak-anaknya Nyonya Miu semuanya warna hitam-hitam dan semuanya betina. Tapi semuanya udah meninggal ya teman-teman, karena Nyonya Miu pada waktu itu kayak belum siap punya anak tapi udah punya anak gitu. Jadi nggak terlalu dirawat dan akhirnya meninggal. Terus yang periode ketiga Nyonya Miu punya anak di awal tahun 2021 ini. Ada 3 anak namanya Simba, Nana, dan Luna. Semua ini sudah lepas adop ya teman-teman, karena mereka udah disapih sama Nyonya Miu. Akhirnya aku open adopsi, barangkali aja ada yang mau, dan ternyata juga ada yang mau sama mereka. Akhirnya mereka dilepas adop. Nah sekarang untuk makanan kesukaannya Nyonya Miu. Nyonya Miu itu suka banget makan ikan suwir, entah itu ikan laut atau daging ayam. Dia tuh suka banget makan itu, nanti dicampur sama dry food. Untuk dry foodnya sendiri ada beberapa yang Nyonya Miu suka. Ada yang mereknya Velibite, ada yang mereknya Excel, ada yang Universal Pet World, ada juga yang Orike.
Nah, kalau makanan wet food gimana, Kak? Untuk wet food ini Nyonya Miu adalah tipe kucing yang gak terlalu suka sama wet food, makanya dia jarang banget makan wet food atau hampir gak pernah. Tapi kalau misalkan Mbak Babu kasih wet food nih, Mbak Babu selalu kasih Whiskas, tapi Whiskas yang rasanya tuna. Selain tuna, Nyonya Miu gak mau. Atau kalau nggak gitu, merek Snappy Tom yang rasa ayam. Udah sih itu aja. Karena kesehariannya Nyonya Miu ya Nyonya makannya dry food ya teman-teman. Sama ikan laut yang disuwir. Jadi ikan lautnya itu dipisahkan antara daging dengan tulangnya, setelah itu disuwir. Selanjutnya di sini aku mau bahas hobinya Nyonya Miu. Nah, kalau nggak lagi hamil, Nyonya Miu itu hobinya minta makan, main, sama tidur ya teman-teman. Nyonya Miu ini adalah kucing rumahan banget, makanya dia betah di rumah. Oh ya guys, Nyonya Miu sekarang lagi hamil. Dan ini udah hamil tua ya, udah mendekati minggu-minggu kelahiran. Jadi aku minta tolong sama teman-teman semuanya, cat lovers, minta doanya supaya Nyonya Miu tetap diberi kesehatan dan lancar sampai lahiran nanti ya. Oke, jadi segitu dulu aja perkenalan antara Babu ke kalian dan Nyonya Miu ke kalian. Babu bingung mau ngenalin apa lagi ke kalian. Jadi itu aja yang bisa Babu sampaikan. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan lain, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti Babu jawab. Oke, segini dulu aja video perkenalan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Semoga Babu bisa semangat lagi untuk membuat video tentang Nyonya Miu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Miau.